judulnya Habib Novel curhat. Atas pertanyaan umat gitu ya. Oke, ini pertanyaan udah pada masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngomongin orang saya nggak mau. Bib, minta dituliskan doa untuk bisa disegerakan keturunan yang soleh, solihah, Habib, amin. Manja bener. Saya suruh nuliskan doa gitu ya. Terus tinggal ngucap tuh Allahumma dzurriyyah solihah, selesai kan ya. Ya Allah minta keturunan yang soleh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun sampai akhir itu sudah lebih dari cukup. Kangelan Beb ya sing gampang dungunin Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Kok ketoknya kependekan Beb loh, ruwet kan gitu ya. Kayak idowo kedawan, kayak pendek kependekan ini. Aduh menungso. Oke, baca lagi. Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam. Syukron Bib, bodoh-bodoh. Saya sebelumnya terlalu berpikir jauh, sering berangan-angan tentang masa depan, apakah masa depan saya baik atau buruk. Tapi ternyata apa yang saya rasakan sekarang sudah nikmat yang luar biasa. Tanpa saya sadari banyak doa saya yang kabul. Doa yang dulu pernah saya doakan. Terima kasih Bib, setelah melihat kajian Habib saya lebih sadar akan mensyukuri dan menikmati nikmat yang saya rasakan sekarang. Alhamdulillah. Ya, satu dari sekian miliar orang yang sadar. Ya, ada yang mau minta ijazah, kuliah aja belum minta ijazah. Assalamualaikum Bib, tanya bagaimana hukum ya uang dari hasil bla 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 bla. Nanti itu fikih, bukan bidang saya, no fikih ruwet-ruwet thariqah saya asyikiyah yang gampang-gampang saja. Ini pertanyaan aneh, boleh saya bacakan? Inilah umat. Assalamualaikum Habib, maaf Bib mau tanya. Gimana cara supaya tidak ngantuk ketika bangun jam 3 malam? Piye coba. Ya, kalau buat baca wirid habis subuh juga ngantuk. Padahal jam 8 malam sudah tidur. Tapi kalau adzan subuh baru bangun enggak ngantuk. Ya. Jadi kalau adzan subuh enggak ngantuk, kalau jam 3 malam bangun ngantuk, habis subuh baca wirid ngantuk. Terus corone piye? Nomor 1, beli kopinya Habib Novel. Ya. Loh iya, kopi ini salah satu sarana untuk ngusir ngantuk. Kalau bangun jam 3 malam, ya tuku kopi, terserah kopi ini sopo gitu loh ya. Nah, karena saya jualan kopi ya saya sarankan beli kopi saya. Buat kopinya pakai doa dan zikirnya, nanti saya ajarkan pada episode berikutnya. Itu kopi yang kita buat udah saya wiriti dan kawan-kawan itu. Di antara wiridnya itu yang minum kopi ini hutangnya lunas. Asik loh ya. Asli bener itu. Itu setiap kali nakar ngaduk dongone sing ngombe kopi utangnya lunas, sing ngombe kopi utangnya lunas. Ono kuwi. Sebetulnya ini termasuk rahasia perusahaan. Sebetulnya malam ini terpaksa di-share keceplosan saya. Oke, minum kopinya, baca wiridnya, ya. Di antara wiridnya minum kopi jam 3 malam tuh baca ya qawiyu ya qawiyu ya qawiyu 116 kali. Yang maha kuat, ben gak ngantuk ya panggil Allah, Allah yang kuat kok ya, yang maha kuat. Tuh. Terus apa lagi? Kan segala upaya jalankan. Mandi, Beb adem, panasono banyu nih, kelamaan, ya modal, ya nyelengi, beli mesin pemanas, Nawa itu mesin pemanas untuk tahajud, kan keren. Jangan niat-niat yang gak jelas. Wah awan-awan panas-panas berendam air panas gitu ya.
Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau ya tadi itu untuk bangun tahajud. Di antaranya begitu. Apalagi lari di tempat. Nah itu kadang itu bukan ngantuk kok. Setan males. Oh tidur dari jam 8 kan, jam 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, udah 7 jam. Kalau masih ngantuk terus berarti setan males. Lawan dengan apa? Ya bangun tidur itu baca doa seperti sunnah. Kalau kita bangun tidur kemudian baca doa, kemudian kita wudhu, sholat 2 rakaat dulu, insya Allah setan ngantuknya hilang. Kalau masih setan ngantuk udah pergi, setan malas masih berada di situ. Terus gimana? Ya olahraga, pemanasan, loncat-loncat, nari-lari gitu kan ya. Ya gugah bojo, tangi. Oh ngangguk, ngangguk, seger langsung. Itu nanti langsung akan seger. Kemudian mau tidur jangan makan banyak-banyak. Mau tidur makan banyak-banyak itu ya otomatis ngantuan. Terus kalau udah terlanjur makan banyak sebelum tidur jalan-jalan. Jalan-jalan dulu, yang gak usah keluar rumah. Saya diajari Bib Novel, kalau mau tidur jalan-jalan dulu, jadi jam 11 malam keluyuran. Bukan gitu, jalan di tempat keliling gitu ya. Biar lemak-lemaknya luntur, semuanya luntur yang enggak sehat tadi. Udah kurang lebih seperti itu. Ya ternyata pertanyaan-pertanyaan menyenangkan. Bib, usul kajian episode yang akan datang bisa tema tentang warisan. Kok ngebet banget ya, warisan ini apa ya? Enggak paham ya. Udah, tema warisan di-download saja di YouTube, banyak yang bahas warisan hukum fikih. Ini saya bukan lagi bahas tema warisan, ini saya lagi bagi warisan ini sekarang ini. Oh ini warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, apa manfaat dari sholawat A, sholawat B? Ya Allah, ya Rabbi. Saya tuh masih bingung sama orang yang nanya, apa manfaat sholawat ini, apa manfaat sholawat ini, apa manfaat sholawat ini. Apakah setelah sabda Nabi SAW, siapa bersolawat kepada 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali, kurang cukup. Mikir didik. Nah kalau sudah kamu disolawati Allah 10 kali itu jadinya apa gitu loh ya. Wes, gak usah tanya manfaat yang lain, masa masih kurang cukup. Allah bilang, aku bersolawat kepada orang yang solawat kepadamu sekali, aku bersolawat kepadanya 10 kali, pol loh ya, pol, cuman ya gak paham-paham kita ini, kita. Oke. Beb, di tempat saya ada musola, tapi yang rajin ke musola ini anak-anak Beb. Ya alhamdulillah, moga-moga bapaknya sadar. Lah ya betul kan ya, alhamdulillah. Kalau yang rajin ke musola anak-anak itu alhamdulillah. Saya justru agak sedih kalau yang ke musola, ke masjid ini yang banyak bapak-bapak itu saya sedih. Kenapa? Kalau bapak-bapak itu jelas usia menjelang mati, sadar itu wajar. Nah sing nom iki ning ndi? Generasi mudanya ini kemana? Kalau anak-anak kecil mau masuk ke masjid, musola itu kabar gembira itu. Kita bisa menjaga mereka dari pergaulan yang enggak benar, bisa mengkader dari sekarang. Nah ini pertanyaan bagus tapi hati-hati. Assalamualaikum Habib Novel, saya mau bertanya doa yang seperti apa yang harus kita panjatkan agar orang tua dan keluarga segera mendapatkan hidayah. Karena mereka tidak pernah sholat dan ibadah yang lainnya sedangkan saya masih takut untuk mengingatkan. Syukron Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau ada orang di sekitar kita ini belum ibadah seperti kita, nomor 1 itu bukan bab doa dulu. Nomor 1 bab ojo sombong. Jangan sombong. Jangan mengatakan, kok bapakku begitu ya. Tapi ada sombongnya itu. Terus mandangnya dengan rendah. Mandangnya dengan menghina karena belum ibadahnya tadi. Belum menjalankan rukun Islamnya yang sholat dan lain sebagainya. Sombongnya dihilangkan 1. Nomor 2, sedih. Ya Allah, kok yang dapat nikmat ini hanya aku. Syukuri sekaligus sedih. Nah di situ baru minta sama Allah Ta'ala. Dungone apa? Dungone itu ya gitu. Ya Allah tolong nikmat ini juga agar bisa dirasakan kepada
oleh orang-orang yang dekat sama aku. Tolong ya Allah agar nikmat ini juga dirasakan kepada orang lain. Nanti kalau doa nggak ada sombongnya, dengan rendah hati seperti itu, insya Allah ya akan tampak hasilnya segera. Nah yang seringkali enggak, tahu orang tuanya nggak sholat, enggak ini gitu ya. Terus tambah kemudian tunjukkan sarungan, kopiahan, baju putih, terus pakai selendang. Mana le? Neng dile? Masjid pak, gitu. Nah, sama rodok ngegas, masjid pak, gitu. Ini ada sedikit kesombongan. Yang bagus lain, pakai baju putih, kopiah putih, sarungan, pakai selendang, parani bapak ibunya cium tangan. Pak, Bu, pamit tidak masjid rien, pangestunipun nggih, selamat mugi-mugi kula. Masya Allah. Itu bapak ibunya mak jelas. Ya Allah, anakku ya. Anakku gak tau negur aku, gak tau ngopo-ngopo, njaluk donga. Aku sing gak sholat dijaluki donga, Masya Allah. Itu nanti otomatis berubah dengan sendirinya. Jadi seringkali ya kesombongan kita itu yang membuat doa-doa kita jadi tidak begitu cepat tampak hasilnya. Lanjutkan, tambah sedikit, jangan banyak-banyak tambahnya. Karena itu kopi sudah menunggu di luar untuk segera dibeli. Punten Bib, Ana dari Banten izin bertanya. Ana itu artinya saya, bukan nama seseorang loh ya, ojo ngawur awakmu. Soalnya ada yang ngebatin gitu, sopo Ana ki sopo. Ana seringkali merasa sedih, tapi tidak tahu apa sebabnya, bawaannya melo. Masya Allah. Adakah solusinya Habib? Jazakallah khairan Habib wa iyyakum. Tontok saya lanang bawa wedok. Ya. Karena kan harus tahu ini kasusnya masalah melu. Jadi begini, ini ibu-ibu yang nanya, namanya ada soalnya di nomornya itu ada namanya. Saya harus menjawab sesuai dengan kondisi yang bertanya. Kalau perempuan kok sering sedih gak ada sebabnya, maka saya harus memberitahukan kepada perempuan bahwasanya perempuan itu memang tingkat sensitivitasnya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Sensi itu, jadi kadang yang suka melo itu hati. Nah coba dicek, itu pas tanggal dekat menstruasi, kemudian pas menstruasi, atau setelah menstruasi. Kalau emang di masa itu wajar, ya itu wajar, cek itu dulu. Kalau laki-laki saya nggak akan jelaskan begini, lanang kan masuk awakmu mens, nggak mungkin tuh ya. Nah ini para perempuan, cek dulu. Oh perhatikan, catat setiap saya sedih itu pas iya tanggal ini, mah deket mens. Jadi begitu deket mens melo, jangan mikir macam-macam. Gawan bayi. Kan itu apa namanya, seperti orang mengandung tuh kalau mens itu kan ya. Begitu jebol tuh lego itu, ibu-ibu itu ya. Sudah lego. Nah tapi kalau ternyata enggak di waktu itu pra atau pasca atau saat, di waktu yang lain, ada memang yang namanya alham, sumpek. Sumpek itu kadang datang tanpa sebab yang kita ketahui. Tetapi disebabkan dosa-dosa yang kita enggak sadari. Dosa-dosa yang kita enggak sadari. Lah caranya gimana ngilangkannya? Ya istighfar. Istighfar yang banyak, karena kaitannya dengan dosa. Kemudian yang ketiga, bukan bab sumpek, tapi orangnya baik. Orangnya baik jadi melo, kenapa? Karena hatinya melembut. Hati itu kalau melembut, bawaannya pengen nangis. Tapi ada orang yang gak pengen nangis, ditangis-tangis no. Kalau hati yang melembut itu bawaannya jadi pengen nangis, ya ada, itu bagus. Ya biasakan, nanti lama-lama normal. Yang keempat, ya mens enggak, kemudian sumpek tidak, ya hatinya melembut juga tidak. Kok melo, kenapa? Was-was. Jadi ada orang yang was-was mati. Jadi begitu kelingan teringat bojonya, iling mati, nangis. Kehilangan anaknya ingat mati, nangis. Itu ada was. Setiap orang beda-beda kasusnya. Maka kita tidak bisa menjawab dengan
kepastian karena ini nggak bisa, silahkan dicek dari apa yang saya sebutkan tadi, kira-kira yang paling mirip yang mana. Insya Allah itu jadi jawaban, amin. Satu lagi, Beb, gimana cara yang baik mengingatkan orang tua ketika orang tua ngomongin orang lain? Oh, orang tua ghibah, ya asik ini. Ini ibu-ibu makanya hati-hati kalau ghibah jangan ngajak anaknya. Anaknya diajak main ke rumah temennya, ayo ke rumahnya teman mama, ya duduk di situ. Terus dengarkan mamanya lagi gunjing bapaknya, Masya Allah. Suamiku itu begini, anaknya ngerungokno. Wadah itu begitu. Ya enggak Bu? Ada enggak Bu? Loh ngaku toh, aku seneng. Ngaku. Atau gunjing orang lain, yang gunjing orang lain. Anak kalau mengalami seperti itu caranya gimana ngingatkan? Cara yang terbaik jangan diingatkan dulu. Terus gimana? Karena kalau kamu ingatkan kemudian membuat orang tuamu murka kepada kamu, murkanya itu lebih bahaya daripada engkau mengingatkan dia. Ingkari dalam hati, ya Allah aku gak suka orang tuaku seperti ini, tolong ya Allah ampuni orang tuaku, dongakno. Ampuni orang tuaku. Kemudian kamu izin, Bu, Pak, ke toilet dulu. Nanti lama-lama bapak ibunya paham. Ngerasani toilet. Ngerasani toilet. Akhirnya paham, oh anak saya tidak suka saya ngomong seperti itu. Toilet dulu. Atau pura-pura ada telepon masuk. Bu sebentar. Halo ya, halo ya. Pokoknya pakai segala macam cara untuk menyingkir. Untuk menyingkir. Setelah itu cara nasihatinya jangan ngomong. Pak, Bu, ngerasani haram, nerokok loh Pak, Masya Allah. Ngungkuli zina, ngungkuli Pak. Itu gak tambah sadar, tambah ngamuk tuh orang tuanya. Tambah ngamuk. Jangan begitu. Di antara nasihat itu doa. Di antara nasihat itu doa. Doa akan nanti berubah. Karena saya yakin setiap muslim udah paham kok, gunjing itu dosa. Hanya saja kan lupa toh, lupa lalai. Terakhir, kok gak rampung-rampung ya? Kita di terakhir terus. Mas Habib, saya pagi pesan kopi 2. Ya sudah, masuk gini. Masuk lebih saya dapat rezeki berlipat. Ini perlu nih. Iya. Nah, ini boleh dibaca ini ya. Insya Allah, bagus. Boleh saya baca? Ini termasuk promosi dari langit ini. Testimoni kopi belum datang, rezeki sudah datang. Mas Habib, saya pagi pesan kopi 2 dengan harga 160.000 sudah termasuk ongkos kirim ke Sidoarjo. Artinya harga kopinya itu kan kurang lebih 250 gram, harganya 70.000. Kalau dia beli 2 berarti 140.000, ongkos kirimnya 20.000. Dan Masya Allah Bib, itu pagi pesan kopi, siangnya saya dapat rezeki berlipat Bib. Dapat 1.600.000, barakallah Beb, Masya Allah. Ya pesen kopi meneh. Masya Allah. Dah, barakallah Habib, Allah barik fina fikum insya Allah. Alhamdulillah, ini testimoni langit ini. Tidak direkayasa. Langit yang merekayasa. Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Beb mau tanya, gimana sikap istri ketika berkata jujur tapi suami tidak percaya? Jazakallah khairan Beb. Ya kamu mungkin sering dusta. Ya mungkin istrinya sering dusta, nggak dipercaya sama suami. Ya bisa jadi itu. Jangan salahkan suaminya dulu loh, kenapa nggak percaya gitu. Kalau saya begini, saya tadi nasihatin Mas Suroto, tak nasihatin. Sur ini ilmu, catat saya bilang gitu. Ya Beb. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, itu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu itu berbuat baik kepada siapapun, kamu tuh enggak berbuat baik kepada orang lain. Sebetulnya kamu lagi berbuat baik kepada dirimu sendiri. Karena kalau kamu senyum sama orang, ya yang dapat pahala kamu. Kamu sedekah, yang dapat pahala ya kamu. Kamu nolong orang, yang dapat pahala ya kamu. Jadi jangan pernah kamu melihat kalau berbuat baik, kamu lagi memberi sesuatu pada seseorang kebaikan. Kamu lagi memberi kebaikan pada dirimu
sendiri. Ini konsep dasar berbuat baik. Jelas ya? Nah, setelah begitu kamu tidak akan pernah menuntut siapapun untuk melakukan kebaikan sama dengan yang kamu lakukan. Contoh, kalau kamu punya istri atau suami, istri punya suami. Ini memberi kebaikan pada pasangannya. Saya begini, tapi kok dia kok begitu ya, dia kok begitu. Ini salah. Kenapa? Karena menuntut kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Padahal kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berubah sikapmu kepada siapapun yang kamu lakukan kebaikan kepadanya. Karena kamu gak pernah minta kebaikan darinya, kamu minta kebaikan dari yang maha baik. Jadi kalau saya senyum dibalasnya cemberut gak masalah. Karena saya melihat Allah lagi tersenyum sama saya. Kalau saya memberikan sesuatu, kemudian kok dibalasnya di belakang itu dicaci, dimaki, diumpat, digunjing dan lain sebagainya, gak masalah. Saya gak akan berhenti memberikan kebaikan. Kenapa? Karena begitu saya memberikan kebaikan, yang terima bukan tangannya, yang terima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup tuh begitu enak. Makanya begitu ibu berkata jujur, jangan berharap suamimu mengiyakan, mau diiyakan, mau didustakan. Kamu jujur bukan kepada suamimu, jujur pada Allah Tuhanmu. Selesai. Enak ya? Enak, teori, praktek ngeluh. Teori itu enak, praktek susah ya Bib ya prakteknya. Ya, karena tidak minta tolong sama Allah jadinya susah.